Assalamualaikum, semangat pagi. Masih penuh semangat ya pastinya pagi ini. Terlebih dahulu salam hormat ya buat keluarga di rumah. Semoga sehat, bahagia lahir dan batin. Dan tak lupa kita doakan ya teman-teman kita yang terbaring sakit, yang belum pulih, semoga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke teman-teman, kali ini kita akan berbagi pengalaman ya perawatan badak di rumah. Kebetulan semua pekerjaan rumah udah kita bantu. Sekarang kita kembali ke badaknya ya. Yaitu kegiatan kita pagi ini, kita akan melakukan penggantian ya atau perawatan di kampas rem. Kita rencananya pagi ini mau ganti kampas rem depan Captiva. Yaudah teman-teman, kita pindahkan dulu mobilnya ke garasi sederhana kita ya di sana. Bos, tolong bos. Oke, pindahkan ke garasi. Nah, oke teman-teman, karena garasi kita kecil ya, kita mengerjakan sini. Jadi yang mobil ini, si hiu ini, kita keluarkan dulu. Bos, keluarkan yang ini bos. Nah, ini salah satu mobil tua kita ya. Nah, oke teman-teman, badak kita udah di garasi. Kita lanjutkan kerjaannya, mengganti kampas rem depan ya. Jadi untuk hal ini nggak perlu kita uraikan lagi cara melepas bannya, karena udah pasti teman-teman bisa. Nah, untuk penggantian kampas rem itu setiap kita melakukan penggantian wajib ya kiri kanan. Jadi kalau kita beli kampas rem otomatis dapatnya satu set kiri dan kanan. Nah, ini kampas remnya udah kita siapkan. Kita nggak usah bahas merek ya teman-teman. Intinya di sini kita hanya berbagi pengalaman bagaimana cara sederhana mengganti kampas remnya di rumah. Nah, pesan saya buat teman-teman saya yang di daerah, usahakan penggantian kampas rem jangan tunggu kampasnya habis ya. Maksudnya sisa 20%, usahakan untuk diganti kampas remnya. Tapi kampas rem yang bekas yang udah dipakai sekarang misalnya, itu jangan dibuang. Jadi suatu saat kalau misalnya kita nggak sempat order atau beli, kita bisa pakai dulu sementara menjelang partnya datang. Karena kalau kita tunggu kampasnya habis baru kita beli, otomatis mobil kita parkir 2-3 hari. Order, barang sampai baru bisa dikerjakan. Nah, ayo sekarang kita angkat dulu mobilnya. Kita lepas ban depannya, kita kerjakan satu-satu ya. Pertama kerjakan sebelah kiri dulu, nanti baru pindah sebelah kanan. Nah, seperti biasa yang pernah kami sarankan atau kami ingatkan, setiap pengerjaan bagian suspensi atau yang sifatnya mengangkat mobil, usahakan pakai pengaman ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya jack stand, boleh pakai ban cadangan taruh di bawah, atau pakai balok pun boleh. Fungsinya kalau seandainya terjadi loss di dongkraknya atau tiba-tiba nanti mobilnya jatuh, kita punya safety untuk penahan mobilnya. Itu aja. Jadi kerja itu hati-hati, bersih dan teliti. Yaudah, kita lepas dulu ya rodanya. Nah, oke teman-teman, ini kondisi roda udah kita lepas ya. Nah, sebelumnya mungkin ada teman-teman kita yang mau nanya posisi dongkraknya di mana. Nah, di situ ya. Kemudian jacksennya taruh di situ. Nah, kampas remnya di dalam ini ya. Jadi kita harus lepas ini dulu. Nah, untuk melepas kalipernya, nah itu cuma pakai tool 14. Terserah ya, bisa sok, bisa ring pas. Jadi kita harus lepas bautnya satu. Yang mana bos? Coba tunjuk bos. Nah, kita lepas baut yang itu. Kemudian nanti kita angkat, kita jungkit ya. Kita jungkit kalipernya ke atas, baru kita keluarkan kampasnya. Yuk bos, kerjakan. Nah, ini bautnya ya, 14. Nah, sekarang kita jungkit kalipernya. Nah, gitu. Tarik kampasnya. Gampang banget ya. Nah, gitu. Berapa persen lagi?
20 ya? 10%. 10%. Nah, ini kondisinya. Nah, ini jangan dibuang ya teman-teman. Khusus buat teman saya yang tinggal di daerah, di desa, yang ini jangan dibuang. Jadi kalau suatu saat kampas rem yang kita ganti baru ini habis atau rusak atau gimana nya, kita ada stok di rumah untuk sementara. Jadi teman-teman, karena kita penggantian dengan kampas yang baru, jadi piston yang ini, yang dua ini, karena udah nonjol keluar, kampas yang baru tidak bisa dipasang. Jadi kita harus masukkan dulu pistonnya ke dalam sini sampai rata segini, baru bisa kita pasang kampasnya. Nah, gimana cara memasukkan piston dengan peralatan sederhana tanpa alat press di rumah? Nah, jadi sebelum kita masukkan, kita basahi dulu ya, atau kita bersihkan dulu pinggir karet yang ini pakai karbu cleaner, karena kami cuma ada bahannya di sini, karbu cleaner ya. Nah, gitu. Nah, terus kemudian, nah taruh di situ. Terus, nah karena pistonnya dua, berarti satu di atas, satu di bawah ya. Terus, lagi sebelah atasnya. Lagi bawain sedikit lagi. Nah, oke teman-teman, jadi posisinya seperti ini ya. Piston yang tadi keluar sekarang udah rata. Nah, baru kita bisa pasangkan kampas rem yang baru. Nah, ayo bos, masukkan kampas rem yang baru. Nah, gitu ya teman-teman. Dia tidak akan pernah bisa tertukar karena udah pas ya. Dia sepasang-sepasang, satu bagian dalam, satu bagian luar. Jadi nggak bisa yang bagian dalam kita pasang di bagian luar. Nah, yang ini posisinya bagian dalam, mengarah ke atas ya. Nah, gitu aja. Selesai. Pasang lagi kalipernya. Nah, pasang lagi bautnya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Pekerjaan yang sangat mudah sekali kalau menurut saya. Bisa kita kerjakan di rumah. Jadi khusus buat teman-teman saya yang tidak bisa ke bengkel, yang jauh dari bengkel. Nah, nanti kalau seandainya setelah kita ganti kampas rem, tiba-tiba lampu ABS-nya hidup, gak usah khawatir ya. Karena itu nanti lampunya akan mati sendiri setelah teman-teman bawa jalan. Jadi caranya nanti pas mobilnya selesai, sebelum jalan, teman-teman coba injak remnya sampai mentok ya, sampai mentok, sampai habis. Nah, setelah itu baru bawa jalan. Biasanya sekitar 20-30 meter jalan, nanti lampu ABS-nya akan mati sendiri. Nah, segitu ya teman-teman. Jadi caranya tadi, ingat ya, kita angkat mobilnya, kita lepas rodanya. Kemudian ingat posisi dongkraknya di situ, posisi jackstand-nya di situ. Selalu pakai jackstand ya. Kalau nggak ada jackstand boleh seperti saya ini dibikinkan, atau ban cadangan pun juga boleh dimasukkan. Nah, jadi untuk mengganti kampas rem, kita cuma ngangkat ini aja, kaliper ini ke atas. Cuma pakai tool 14 ya, satu aja ini. Yang ini, dia ada dua ya teman-teman ya. Ini satu, di atasnya ini satu. Jadi kalau mau ganti, yang di bawah buka, angkat ke atas seperti tadi. Kemudian keluarkan kampas rem yang lama, masukkan kampas rem yang baru. Kemudian dieratkan. Nah, ingat cara mengembalikan pistonnya agar dia bisa masuk ke dalam lagi. Caranya seperti itu aja teman-teman. Pakai kunci, tangkai kunci sok, ditekan dengan bantalan kampasnya yang lama. Jadi saat teman-teman memasukkan pistonnya ke dalam, itu nanti kita bisa rasakan semacam ada pergerakan piston yang masuk di saat kita tekan. Nah, gampang aja kan teman-teman. Nah, segitu teman-teman ya untuk pemasangan roda atau pelepasan dongkrak jackstandnya, nggak usah saya videokan karena saya yakin teman-teman juga bisa. Yang penting kerjaannya hati-hati, teliti dan bersih ya. Jadi pekerjaan yang cukup mudah sekali, bisa kita kerjakan di rumah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua.
Dan kami mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, salah penjabarannya, atau mungkin salah bahasa mekanikalnya. Harap untuk dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga, salam mudahnya merawat Captiva.